warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama, melangkahkan kaki kita di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikutinya tuntunannya hingga akhir kelak. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak minta waktunya sebentar, enggak lama, sampai menjelang berbuka. Insya Allah bisa? Bisa? Bisa ya. Kalian sudah besar, sudah mau lulus ya. Jadi Bapak mohon sekali lagi kepada kalian bisa mengikuti sampai akhir nanti tanpa ribut. Bisa? Bisa ya. Suaranya nggak ada, lemes apa? Iya. Puasa. Iya. Semuanya juga merasakan. Bapak, Ibu guru juga sama seperti kalian. Tetapi harus tetap semangat. Bisa ya? Baik, anak-anakku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang sama orang yang beriman. Allah itu sayang kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perhatikan, Allah itu sayang kepada kita. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan ada pada di dalam kita. Maksudnya adalah bukan ada di luar, yaitu ada di dalam hati. Bagaimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup kita nggak ketakutan? Bagaimana biar hidup nggak sedih? Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau ketenangan kita terletak pada teman nongkrong kita, bagaimana kalau ternyata kita lagi susah, teman kita lagi gak nongkrong? Repot anak-anakku. Kalau memang ketenangan ada di sahabat kita, teman kita, lalu kita telepon, kita miss call, kita telepon ternyata tidak diangkat, repot. Ternyata ketenangan bukan hanya pada makhluk, bukan ada di makhluk. Begitu ada masalah, biasanya yang diingat adalah teman. Bener nggak? Coba Bapak pengen tanya kepada yang putri, bener nggak misalkan ada masalah atau ada kasus, yang diingat kebanyakan teman, betul? Betul.
Allah berikan ketenangan bukan pada si A. Allah berikan ketenangan bukan pada si B atau si C. Tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan pada lisan, hati, dan perbuatan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Coba perhatikan ya teman-teman, perhatikan ya anak-anakku. Kalau misalkan Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, Allah berikan ketenangan pada uang. Begitu kita punya uang, kita senang, happy. Begitu kita nggak punya uang, hidup kita bermasalah, berantakan. Ternyata konsep itu tidak benar. Anak-anakku yang Allah muliakan, zikir itu penting. Hidup ini kalau tidak dipakai dengan zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur bukan kita lagi nggak punya uang, tapi kita lupa mengingat Allah, melupakan mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rizki pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Catat baik-baik, ini adalah keterangan ulama kita. Al-Imam Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini adalah akar penyakit dan ada obat mustajab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Coba perhatikan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Aun rahimahullah, zikrun nasi da wa zikrullahi dawa. Yang artinya mengingat manusia adalah penyakit dan obatnya adalah mengingat Allah. Coba saya tanya ke yang laki-laki. Coba yang di depan, Bapak ingin tanya. Kalau nggak bisa jawab, nggak boleh pulang ya. Bapak tanya, nama kamu siapa? Siapa? Farel, Muhammad Farel. Siapa? Hah? Muhammad Farel. Bapak tanya, kamu punya sahabat di angkatan ini? Banyak. Bapak pengen tanya sama kamu jujur ya, pernah nggak sahabat kamu membuat kecewa kamu? Pernah. Lalu kamu kecewa? Kecewa. Pernah ya? Pasti. Jangankan kalian, Bapak pun pasti pernah dikecewakan oleh manusia. Teman kita menzalimi kita, atau karena kita lupa mengingat Allah pada saat kita menzalimi kita. Coba Bapak pengen tanya ke Farel, saat teman kamu misalkan menzalimi kamu, misalkan ternyata biasanya apa yang dikecewain? Misalnya dipukul. Oh, misalkan ada yang membuli, dan memang perbuatan membuli ini tidak dibenarkan ya. Dan ini harus diterapkan pada diri kita masing-masing. Apabila kita mendapatkan masalah, biasanya anak-anakku yang diingat adalah teman, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat terjadi kita lupa mengingat Allah. Seharusnya di situ kita bisa mengingat Allah, tetapi kita tidak mengingat Allah. Kita lupa sama Allah. Dan pasti yang putri juga pernah merasakan rasa sedih, rasa kecewa. Dan biasanya curhat di media sosial, telepon ke teman. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, perbuatan ini tidak dibenarkan. Walaupun boleh kita cerita kepada sesama manusia, tetapi yang paling inti adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala agar
hati kita tentram. Sekarang saya ingin tanya ke ibu guru yang ada di belakang. Tunjuk tangan apa saya tunjuk, Bu? Jawabnya bareng-bareng saja ya. Bapak pengen tanya kepada ibu guru. Pernah nggak suami ibu membuat kecewa ibu? Jujur. Pernah kan? Baik, sekarang saya tanya lagi nih. Ya, perhatikan semuanya. Sekarang saya tanya ke ibu guru lagi. Siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempurna yang pernah hidup di peradaban umat manusia? Ada yang bisa jawab? Siapa? Siti Khadijah. Belum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sempurna yang pernah hidup di peradaban umat manusia. Ibu pernah dengar Asiyah? Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah. Saya tanya ibu-ibu sekalian ya. Asiyah itu suaminya zalim tidak? Zalim. Zaliman mana? Suami Asiyah atau suami ibu? Asiyah. Ada yang tahu Asiyah siapa? Istrinya Fir'aun. Saking zolimnya, gak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Ada nggak? Gak ada. Itulah bukti kezoliman Fir'aun. Tapi bacalah riwayat, perhatikan anak-anakku sekalian. Bacalah riwayat bagaimana Asiyah tetap tersenyum saat disiksa oleh suaminya sendiri. Asiyah mempunyai suami Fir'aun. Dia disiksa tapi tersenyum. Kok bisa senyum? Perhatikan anak-anakku, kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal seaneh itu? Jawabannya apa anak-anakku sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa Asiyah, dia mengingat Allah tabarakallahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَضَرَبَ اللَّهَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتِ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Sudah ada contohnya. Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surgamu, Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Itu hadirin anak-anakku sekalian, saat ditimpa musibah, saat ditimpa masalah, masih bisa tersenyum. Dan hakikatnya kebanyakan manusia memandang kebahagiaan itu adalah pada harta. Oh, kalau hartanya banyak dia bahagia. Tetapi ini ada pelajaran yang menarik. Asiyah, istri Fir'aun, dia bahagia. Walaupun disiksa dia tersenyum. Karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang harta itu adalah kebahagiaan, kita lihat orang kaya zaman dulu. Contohnya saya jelaskan Fir'aun. Dia kaya. Pada zaman itu bisa gak merasakan seperti kita? Mungkin kekayaannya memang lebih besar Fir'aun. Di zaman tersebut ada nggak AC? Kalau misalkan dia kepanasan, padahal kaya, kita bisa menikmati AC.
Pada zaman dulu ada nggak yang namanya internet? Nggak ada. Kaya nggak? Kaya. Tetapi apa yang kita rasakan? Dan apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Entah nanti puluhan tahun lagi ada model apa seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Zaman berubah, dan pada hakikatnya nggak selalu orang yang kaya bahagia. Dan bukan patokannya utama orang yang mendapatkan kekayaan sudah pasti bahagia. Banyak orang kaya yang stres, berantakan hidupnya, sampai mengakhiri hidupnya. Karena apa? Tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia dalam kondisi tidak punya uang, atau dia punya uang, harus mengingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang telah bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an katharatil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Sahih Muslim. Coba kita perhatikan orang kaya zaman dulu yang tadi, yang Bapak jelaskan, atau Bapak ubah. Mungkin zaman Firaun tuh terlalu lama. Mungkin tahun 1990 atau 1960 lah. Banyak orang kaya di situ, pasti ada yang kaya. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Mau nggak kalian kaya tapi hidup di zaman dulu? Makanya kita harus bersyukur. Bersyukur pada apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Baik anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dari itu kita senantiasa mengingat Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jauhilah larangan-larangan Allah. Kemudian semangatlah dalam sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya, dan semangat dalam sahur. Dan senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kondisi lapang atau maupun susah. Dan nanti kalian akan mendapatkan ujian di pekan depan. Apapun keadaan kalian, pesan Bapak kepada diri Bapak dan kalian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa selalu mengingat Allah dan diberikan ketenangan dan ketentraman hidup. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dan sekali lagi semoga kultum ini dapat bermanfaat pada kalian semua dan tentunya untuk Bapak pribadi. Dan dikit lagi waktu berbuka sudah akan dikumandangkan azan maghrib. Imam Ibnu Majah menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa secara umum doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'atuhum al-imamul adil was-shaim hatta yafziru wa da'watul muzlim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa orang yang tidak tertolak: doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang yang terzolimi. Jadi dikatakan bahwa waktu berbuka puasa adalah waktu mustajabnya doa. Jadi sebelum Bapak akhiri, mari sisa-sisa waktu ini kalian bisa bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan, ketenangan, ketentraman, dan senantiasa hati kita condong selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.